Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pagi hari ini aku mau melanjutkan sepedaanku hari yang ketiga, teman-teman ya. Yuk kita berangkat. Sekarang jam 5:06. Aku nggak bawa air minum ya teman-teman. Ya, nggak bawa air minum. Semoga nanti kameranya ini bisa melihat ke depan ya. Ini mau aku maksimalkan ini. Ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan mengambil jalur ke selatan ya. Kita ambil jalur ke selatan. Dan aku nggak pakai kuota internet ya, karena gak ada internet aku. Gak ada kuota maksudnya. Jadi buat teman-teman sekali lagi, setelah aktivitas kamu yang rutin sehingga bisa diganggu gugat itu, masih ada kesempatan untuk olahraga. Kamu olahraga ya, jogging, lari-lari kecil, atau berjalan berapa kilo, atau bersepeda seperti aku. Nah, sepeda ini bisa apa ya, buat rileks, santai dan rekreasi murah ya, sambil ngelihat kampung kamu, lihat kampung sebelah, lihat warga-warga yang aktivitas pagi itu biasanya ngapain gitu kan, bisa ngelihat. Nah, dengan kondisi lebih apa, detail ya. Kalau naik sepeda motor kan cepet, itu sepeda motor cepet. Mbak. Nah, kita pakai jalur ke sini. Ini yang ke Paron. Nah, depan ini yang ke Paron, teman-teman. Yang ke sini, yang ke sini ini nanti kita bisa ke rel kereta api. Nanti tak sisipin rel kereta apinya ya. Nah, ini adalah tempat bengkelas. Teman-teman yang mau pesan-pesan apa yang berbau ngelas-ngelas gitu, desain apapun, boleh ke situ ya. Jadi tempatku itu ada 2 tukang las tuh, ahli las. Mau buat atap, buat menara, tandon air, buat pagar, buat pintu, apalagi ya, buat tiang bendera, buat jendela yang dari besi lah. Kamu mau buat bodi itu mobil penggiling padi itu loh, didesain gitu bisa. Pak, nah di depan ini ada warung, jam segini udah buka dulu warungnya. Ini warungnya, warung kopi. Nah, jam sekian sudah ada yang ngopi. 2 orang udah sarapan, teman. Wah, enak ini, jam sekarang udah ada sarapan ya. Nah, aku nggak tahu teman-teman, nanti jalur aku yang aku tempuh ini bisa menempuh berapa kilo. Aku nggak ada alat ya, nanti kapan-kapan pesen alat odometer. Jadi ada yang 30.000 sampai jutaan ya odometer itu. Nggih. Bisa pesen itu. Sudah ada yang mau sawah jam sekian, tapi biasanya itu ke warung dulu ngopi, ketemu teman-teman yang ngobrol. Lumayan anyar teman ngopi. Wih, mantap, sopo iki kuline iki.
Api ya. Wih, ampuh gitu kan ini. Nah teman-teman, aku mau bicara tentang ini, suatu bangunan yang roboh ya Pak. Suatu bangunan yang roboh, di situ ada anak-anak didik di situ ya. Nah singkat cerita, memakan korban ya itu bangunan. Jadi bukan karena gempa bumi atau apa gitu, enggak. Yang jelas sebagai orang yang bukan ahli arsitek bangunan, itu di pikiran aku mesti penasaran siapa arsiteknya ini ya arsiteknya ini yang bangun tuh siapa. Jadi kok bisa roboh dengan lantai 3, harusnya cukup lantai 3. Kemudian ditambah lagi lantai yang keempat, tapi ternyata bahan-bahan yang genogenan itu tidak mampu ya, kawatnya, adonan semen, istilahnya gitulah orang awam tuh nggak kuat, nggak mampu. Jadi kecerobohan ini, kenekatan ini akhirnya berujung pada malapetaka ya. Jadi ada korban yang kena runtuhan bangunan tingkat ini, ada yang meninggal, ada yang patah tulang gitu kan. Nah pasti kejadian ini ada orang-orang yang harus bertanggung jawab ya. Tidak mungkin tidak ada orang yang diminta bertanggung jawab, tidak ada, pasti ada. Nah kalau berbicara masalah dana ya, apakah ini salah yang di dana, dananya kurang tapi nekat, atau dananya itu ada tapi tetap ngeyel untuk bangun yang tidak sebagaimana mestinya. Jadi dananya itu dari awal hanya untuk bangun 3 tingkat gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau 3 tingkat itu sudah selesai, bisalah berhasil dengan kekuatan yang terjamin, sehingga tidak terjadi bangunan ini roboh, runtuh gitu ya. Tapi mungkin kenyataannya juga ngeyel, tiba-tiba berubah cara, berubah planning, berubah rencana, itu dinaikkan 1 tingkat lagi menjadi 4 tingkat, kan nggak mampu. Jadi nekat atau ngawur ini akibatnya juga orang lain jadi korban ya, nyawa taruhannya. Soalnya lebih ngeri lagi kalau rencananya 4 tingkat, dananya itu ada ya, dana untuk bangun itu ada. Nah ini harusnya arsiteknya ini juga dengan bahan-bahan kawat, semen ya, bentuk bangunan yang sesuai ya, standar, kuat gitu, tidak mungkin roboh. Jadi dikerjakan oleh orang-orang yang benar, gak ngawur. Nah teman-teman, nah ini depan ini aku sudah sampai di rel kereta. Nih aku mau berhenti. Nah ini sudah sampai sini. Ini berada di
Sana tuh ke pasar pojok teman-teman. Nah, ini ada katanya. Ini masih kabut nggak kelihatan. Nggak ketok. Nah sana ke barat. Kalau sini yang ke timur. Ini tempat palang rel kereta. Sekarang dikasih palang rel kereta biar aman. Dulu yang palang-palang nggak berpintu, sekarang dikasih palang. Nih, untuk keamanan penyeberang. Buat teman-teman sudah ngati-ngati, kalau sudah ada palang harusnya juga nggak plus. Hati-hati. Pak. Nah kita belok ke sini, nanti kita bisa sampai di Selumbung namanya teman-teman. Ini memang jalurnya ini memang begini ya. Jalurnya memang sedikit geronjal-geronjal. Ini kita naikkan dulu. Mas. Oh, enak teman-teman, ada murotal ngaji itu. Enak kan di telinga, daripada sepi. Kadang ya sebulan sekali gitu diputarkan murotal yang hanya beberapa menit ya, nggak berjam-jam terus. Jadi dengarkan gini, nggak nunggu Ramadan. Masa harus nunggu Ramadan, Mbah? Nah, jalurnya memang begini, agak sedikit bergetar-bergetar ya teman-teman. Ada macam. Pak. Nah, udaranya seger teman-teman. Ini tak taruh di roller yang kecil, jadi gerakan kaki aku agak lebih cepat ya. Ini gerakan kakinya ini. But. Semoga kali ini pemandangan di depan lebih kelihatan ya seperti kemarin. Kemarin itu kameranya terlalu menunduk gitu. Ini sudah maksimal setelan kamera aku sudah ndangak maksimal. Ini kalau ditaruh di kepala mungkin bagus, tapi kalau handphone besar itu kayak lucu ya, harus kamera kecil gitu, yang ringan gitu bagus sih. Taruh yang di kepala itu bisa pemandangannya lurus ke depan, yang depan tuh kelihatan. Nah jam segini masih sepi. Nah ini ada pos kabling juga. Kayaknya juga ada jadwalnya itu, jadwalnya jaga. Pak. Jadi kalau terbiasa bangun pagi ya, pagi dan subuh itu sudah berangkat ke musola, sholat jamaah, dicowok keren itu sholatnya tuh di musola, di masjid, gak di rumah. Di rumah tuh yang perempuan ya, anak perempuan kamu, istri kamu di rumah lebih pantas. Tapi ya boleh ke musola, boleh asal diizinkan suaminya, diizinkan orang tuanya, perempuan boleh jamaah di musola. Tapi kalau cowok udah balik, udah gede ya, anak-anak kecil ya boleh sih. Itu sebaiknya disarankan untuk sholatnya 5 waktu di musola, di masjid terdekat. Pas kamu di rumah, ini bengkel mobil motor tua yo mobil kayak gitu ya, jadi ya Indonesia itu dirawat. Kalau di luar negeri sudah jadi rempah-rempah itu, digiling pakai mesin giling.
Nah, ini kalau ke sana tuh sampai mana ya teman-teman ya? Aku sih penasaran sih ini. Ini loh jalan ini sampai mana ya? Ini loh jalan ini sampai mana ini teman-teman? Apa sampai aneh ya? Karena aku dulu di sana teman-teman, di sana tuh aku sudah pernah berkali-kali. Sekarang aku mau ke sini aja deh, ya ke sini. Nanti ini sampai mana gitu, penasaran aku. Tembusnya sampai mana? Ini masih Jambi Kidul sih. Sampai mana ya? Sampai Jambi mungkin. Masa ya? Oh iya mungkin. Nanti nggak sampai Gelung nanti. Iya ini. Kapan-kapan aja ya teman-teman ya. Balik. Kita ke sana lah ya. Ke sana nanti biar teman-teman lihat Selumbung ya. Selumbung itu masuk Gelung. Kecamatannya Paron, kabupatennya Ngawi, Jawa Timur. Negaranya Indonesia. Ini bukan di Jepang, bukan di Taiwan, bukan di mana lagi ya, negara-negara yang banyak desanya. Nah, kita ke timur, kita genjot, kita ganti gear kecil biar enggak ngutik-ngutik ya. Jalannya bergetar. Waduh, pavingnya getar teman-teman. Ini pasti goyang-goyang ini kameranya ini gak apa-apa lah. Jadi ketemu orang mau dia nggak senyum mau apa, kalau sudah ngeliatin kita balas saja, anggap saja dia menyapa kita ya. Oke, monggo, atau kita mendudukkan kepala. Itu respon tubuh kita untuk menjalin komunikasi dengan sesama pengguna jalan ya. Orang akan lebih respect itu daripada orang itu ya sama-sama ngelihat tapi dia itu cuek gitu kan. Menurut aku lebih enak gitu sih, karena soalnya matanya udah ngelihat kita, udah ngelihat kamu. Kita dudukkan sedikit kepala apa-apa sih, dia nggak ngerespon nggak apa-apa. Yang penting dia ngelihat siang bersepeda itu siapa ya, bocah endi wong ngendi gitu, mesti kok kayaknya santun gitu. Yang lain-lain jangan dipikirkan dulu, yang penting kamu ketemu orang tuh gitu, dudukkan kepala. Kalau kamu bisa kasih bonus ya kamu menyapa, keluarkan suaramu dari mulut sambil mendudukkan kepala sedikit. Monggo Pak, Mbah, Mas ya tadi itu. Nah, depan ada jembatan. Bentar, akhirnya loh, yang masih tadi udah nyelip aku lagi padahal dia jalan tuh. Oh bukan, tak kira sing masih tadi olahraga, ini orang lain. Nah ini teman-teman, kita berhenti di sini dulu sambil kita ngecek kamera aku masih ngerekod atau enggak. Nah ini ada minggir dulu ke sini. Nah suasananya sepi nih, sepi ini kelihatan toh. Aku mau cek kameranya dulu. Itu ini adalah jembatan rel kereta. Nanti kalau ada kereta lewat enak, bagus. Nih lihat nih view-nya teman-teman, mantap toh. Oh wah apik guys, ini peringnya so melengkung-melengkung gini ya. So melengkung-melengkung ini bisa untuk buat pasar jadul, ini bagus ini. Apik ya. Sorenya apik. Tapi ada airnya gara-gara ya hujan 2-3 hari ini. Sudah berapa menit ini teman? Sudah 19 menit, hampir 20 menit. Kita lanjutkan perjalanan ya. Yuk kita lanjutkan perjalanan teman-teman.
Mbak. Nggih, Mbak. Tuh kan teman-teman bisa ngelihat sendiri nih. Aku nggak kenal itu Mbah siapa, nggak kenal. Tapi pura-pura sok kenal gitu kan. Ya, nih kucingnya banyak teman. Wah, api-api, bos. Tuh. Cat lover, bodoh aku ini. Sama-sama penyayang kucing. Ya. 1 menit ngomong soal kucing. Ketika kamu lihat kucing di rumah kamu, sekitar kamu, jangan kamu lemparin batu ya. Kamu nggak ngasih makan, kamu nggak punya makanan sisa atau makan baik, diusir aja dengan pelan. Jangan dilemparin atau malah dikasih racun atau kamu bunuh, malah mati guys. Ojo guys, percaya gak percaya ojo lah ya. Rajin apa Pak? Go. Jadi buat teman-teman yang jarang bersepeda atau nggak pernah bersepedaan, kemudian mau bersepedaan, latihan dulu ya. Kamu keliling-keliling di kampung yang bersebelahan dengan kampung kamu, yang dekat-dekat aja ya. Durasi 30 menit, 45 menit, paling lama 1 jam durasi perjalanan itu sudah bisa melatih kamu, kaki-kaki kamu. Ini bagian pantat ya, paha, betis, kentol, kemudian punggung belakang ini, tulang kamu biar terlatih sehat, enggak encoen ya. Ini adalah rekreasi termurah yang nggak perlu bahan bakar karena kita ngontel ya. HP aku nggak pakai kuota, nggak perlu live streaming. Mbak, monggo Mbak. Ini ada masjid Gebodi guys. Kapan-kapan sholat di sini ya. Nih masjid. Kita enjoynya ya asik guys. Mbak, assalamualaikum. Mas, go. Nah itu orangnya guys ya. Kalau jam segini masih ngobrol, apalagi soal Bu, apalagi soal agama. Yang diobrolin ini agama, ngobrol di masjid. Ini orang luar biasa guys. Hah? Nah di sini tuh dulu ada Agustusan, terus ada guys. Loh ini nanti sampai Bungur. Apa aku masih kurang ke timur lagi ya? Masa sampai saya bingung guys. Ini nanti sampai Bungur ya? Loh. Oh iya sampai Bungur, bener teman-teman. Wah, nah itu kalau pakai sepeda listrik ya nggak olahraga, itu namanya nggak dapat keringat. Pak, nah, ada musola kecil teman tuh, musola ini cuy. Musola kecil kalau dia penuh itu juga luar biasa loh. Jangan main-main, jangan meremehkan musola kecil. Nah, dibandingkan masjid besar tapi jamaahnya sedikit, tapi dia musola kecil tapi penuh. Dan tempatnya sempit, orangnya hanya beberapa ya pasti penuh mas. Mikirnya nggak gitu, tapi dia bisa 10 orang, 15 itu sudah lumayan lah. Ya lumayan gitu. Atau bisa memenuhi area dalam tempat sholat. Ada obyek. Obyek itu serbu. Mau berangkat ke sawah tapi mampir dulu menu untuk oh iya sampai Bungur ini teman-teman. Oh iya tembusnya di sini ya. Loh, teman-teman, ini kok nggak sampai ya? Ini kok nggak sampai di sana ya? Berarti kurang ke timur ini. Nggak sampai di warung tengah sawah ini. Kawan-kawan ke sana ya teman-teman ya. Nanti mau tak ajak di warung tengah sawah, warung WTS. Warung tengah sawah WTS. Tapi belum buka jam sekian. Bukanya masih jam 8.
lumayan teman-teman, di badan enak, seger. Ini masih ada kendala di pantat ya, masih kemeng-kemeng sedikit karena belum terlatih. Dan ini saddle-nya ini waktunya ganti, ini sudah posisinya miring. Dan saddle sepeda ini bervariasi ya, kamu beli di online tuh bisa harga di bawah 50.000 sampai yang paling mahal, dari yang biasa kualitasnya sampai yang bagus banget. Bu, kamu bisa bayangin nggak ketika aku sampai pengen ya punya kepala dusun gitu, sepedaan setiap pagi, dia keliling-keliling gitu. Kalau nggak punya aktivitas rutin yang bisa ditinggalkan ya, sepedaan terus menyapa warganya itu di kampung, muter gitu menyapa gitu. Atau Pak Lurah gitu bersepeda, nanti di desa A, besok desa B, besok desa C, besok desa D, semuanya dia keliling menyapa warga itu, keliling. Wah guys, aku nak ketemu Pak Lurah itu ya seneng guys, jadi warga. Coba teman-teman mau jujur, kira-kira berapa kali kamu dalam sebulan ketemu Pak Lurah, ketemu kepala desa kamu, melihat wajahnya gitu, atau berpapasan lah berapa kali sebulan? Nah paling belum tentu. Nah itu kita sudah sampai di min 5 Ngawi itu sekolahnya tuh. Sekarang sudah 27 menit teman-teman. Duh. Kita lanjutkan perjalanan ini ke sana, ini sampai Paron mau ke Ngawi. Nah kita ke kiri, nanti kita balik ke rumah. Nah ini ada toko supermarket. Kalau sudah aspal sih enak teman-teman, makanya jalurnya tuh sebenarnya lebih nyaman kalau lewat aspal gini ya. Kemarin tuh jalurnya lewat mana? Lewat sana ya, sudah ya. Nah ini ada Masjid Al-Manar, dan ini lurus bisa Blego, Ngale, bisa tembus Jalan Raya Ngawi Solo. Ini kita ke kiri aja, besok-besok kita cari jalur lewat sana. Ini sudah paving tapi ya nanti sedikit goyang-goyang ya. Dan jalur depan itu tantangannya adalah tanjakan. Ini sekarang ini turunan hancur menak, kakinya bisa istirahat sebentar, tinggal ngikuti alur roda tuh. Ini bunga yang kemarin itu, bunganya gede guys. Sayangnya sing kecil-kecil di pot itu ya nggak murah ya guys, 50.000 gitu, sudah harganya segitu. Nah jadi temennya enak sih, nempel gitu, minta nggak dikasih, mocok aja dikasih, paling nggak bisa beli. Tapi ya kita harus nanam sendiri ya, sampai itu bersemi dahannya, ranting. Nah sini ada warung sebelah kiri. Nah ini depan ini tanjakan, aku ganti gearnya yang lebih ringan ya, perputarannya ini biar nggak berat. Nah ini manfaatnya aku kemarin ke bengkel itu memperbaiki ini pengganti. Nah depan tak ganti, ini lebih ringan sekali. Hidungku mau tak buka teman-teman, soalnya hembusan nafas hidung ini masuk di kacamata, jadi kabut, pandangan terganggu. Nah, sebelah kiri ada omah jajan guys, kalau kamu mau jajan es teh, ya mah ada juga tuh banyak. Nah kalau depan ini sudah datar, kita ganti gearnya ya, gelek. Jadi pengganti gear belakang ini yang giginya 7 ini RD apa ya, aku lupa wae istilahnya keren ya gitu.
bahasane suku cadange sepeda. Bahasa lainnya tuh letter S. Ada nama lain juga tuh yang pengganti gear belakang ini. Wah, ada temannya bapak ini, semangat. Bah. Iya, Bang. Wis sepuh sih sepedaan, guys. Pak. Pak. Ini ada orang sepuh. Kita lewat, dia duduk di bawah. Dia jabuti suket, harus punya subosito ya teman-teman. Kita agak nengah gitu, posisinya sepedamu tuh agak nengah, jangan mepet di bapaknya, soalnya posisinya dia di pinggiran garis jalan gitu. Gak sopan nak kamu lewat bus terus kamu wis gak nyopo, terus bahayanya lagi nak kamu tuh ini masuk Bungur Kulon teman-teman. Ini Bungur Kulon ini RT berapa tadi Pak? Apalagi nak kamu terus akhirnya dikenal, wih sopo wih sepedaan dong tua orang di Togo. Jadi attitude oh wih attitude tuh perilaku kamu itu loh, sikap sopan santun kamu itu harus dijaga terhadap orang yang lebih tua. Harus dianggap biasa. Nah tadi itu misal nggak orang tua, dia itu konco muplek itu ya wes nggak apa-apa. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah lah. Orang mbok kempoti, mbok giyoni dia nggak apa-apa, wis bolo dewi. Bro, mbok kempoti seret. Tapi dia orang tua, kamu harus jaga diri. Sopan santunmu dijaga, ungguh dijaga. Sepedamu nengah dikit, terus kamu dudukkan kepala, kamu sapa. Dia nggak kenal kita. Kita pas juga pakai masker, nggak kelihatan, jarang lewat. Jadi sopo? Oh mbah, gitu ya. Harus itu. Lumayan guys, sepeda tua aku yang semula di gudang, terus aku perbaiki, habis hampir 300.000, lumayan lah buat olahraga ya. Ini as belakang diganti, terus gear pengganti belakang letter S nya diganti 85, as belakang tak ganti, gotri konis belakang, roda belakang diganti, depannya masih aman. Yang depan ini diganti hanya ban luar depan yo 85, heranku kok yo podo gitu. Kemarin tak ulas di video aku yang sebelumnya, yang video pertama. Anak sekolah. Dik kabut dik, aja jejer ngono nek motor gak ketok awakmu. Cek peteng. Nah ini adik-adik kan dia jejer 2 teman-teman ya. Di sana itu kan agak pandangan sepeda motor itu kan hanya berapa meter ini. Kalau dia kenceng dari depan, terus adikku sing jejeran kedua itu dia keserempet tuh eman-eman. Mendingan dia di belakangnya boy, karena cuaca cek kabut. Takutnya motor itu ndak ngelihat adik sing barisan kedua. Nah keserempet. Kecuali kalau motornya awas ngelihat gitu ya aman. Walaupun jejer 2, ngati-ngati ya. Ya mengingatkan lah, gak apa-apa neng adik sampai sana terus dia jejer lagi, nggak nyaman ngobrolnya kok depan belakang, enak kanan kiri pak, ya wis lah urusan mudik gitu. Nah misal, nah itu kan di depan itu kan sudah gelap, itu nggak kelihatan. Di sana ada motor, ada sepeda ontel kan nggak kelihatan, kabut tebel. Kecuali nak beda motornya itu sinarnya cukup bisa menembus kabut ya, akan kelihatan. Kalau dari arah berlawanan adik tadi dari depan tuh ada lampunya kelihatan, dia pasti akan jaga jarak posisi, nggak nengah-nengah atau nggak perlu berjejer. Kalau ini kan jalannya lebar, yang tadi itu kan nggak selebar ini, nggak lebar-lebar banget ya. Hati-hatilah berkendara, hati-hati menggunakan jalan mau kamu bersepeda. Wah lumayan teman-teman, hawanya seger,
abut-abut sedikit di badan, seger, nanti makannya juga seger, seletop mau lauk apapun masuk. Mbah kenterin mbah. Bedaan mbah. Nah ini sebelah kiri ini tempatnya bebidan. Kalau teman-teman mau berobat di situ ya, nggak sakit 3 hari, kamu nggak sembuh-sembuh segera periksa ke situ, ke mantri atau ke dokter. Jangan sampai telat, jangan sampai kondisi kamu semakin parah ya. Kalau enggak segera lari ke UGD, Puskesmas terdekat ya. Kesehatan itu nomor 1. Ojo sembrono, ojo nyepelek nih. Nah, kamu flu, batuk, pakai obat-obat warung yang dari pabrik farmasi, pabrik obat itu nggak sembuh 3 hari, segera periksa baik ke bidan, murah kok ya, murah. Dan nanti kamu diagnosanya ini, pemeriksaannya akan lebih tepat. Kamu bener flu enggak, bener batuk enggak, radang bener enggak, nanti ya ahlinya itu, ahli kesehatannya. Ini warungnya temanku tuh, komplit ya, apa-apa ada di situ, cari apa ada di situ. Lumayan guys, sudah mulai agak gemuk. Gemuk di mata. Lu mau pulang dulu? Oh ya, aku lupa tadi mampir di pos kampling. Nanti malam aja ya. Nanti malam di pos kampling itu baru sekarang. Jadi nggak lama lagi nanti akan diadakan ronda bergiliran teman-teman. Khusus RT aku ini, karena pos kampling itu pos kampling di RT aku, di wilayah RT aku. Nah teman-teman, ini udah hampir selesai, hampir nyampe. Terima kasih sudah menonton. Komen-komen ya, jangan lupa di like dan kasih ide aku enaknya sepeda ini di mana gitu ya. Ini pas kebetulan nggak libur, jadi kalau libur bisa jauh. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo olahraga.